Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Intani Putri dengan NIM 22080150779. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh internal locus of control terhadap kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir. Dengan latar belakang yang pertama ada urgensinya. Mahasiswa tingkat akhir berada pada fase transisi penting dari dunia pendidikan menuju dunia kerja. Pada fase ini, mahasiswa perlu memiliki kesiapan dalam merencanakan, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan karir secara matang agar mampu menghadapi tuntutan dunia kerja. Adapun fenomenanya, yaitu skill mismatch. Lulusan perguruan tinggi tidak hanya menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi juga dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya. Menurut data dari BPS 2024, ada 64,64% pekerja muda bekerja sesuai tingkat pendidikan, sedangkan 22,36% mengalami over education dan 13% mengalami under education, sehingga sekitar 35,36% tenaga kerja muda berada pada kondisi mismatch. Selain itu, TPT Indonesia pada Februari 2025 sebesar 4,76% yang menunjukkan bahwa pasar kerja tetap kompetitif bagi lulusan baru. Kemudian ada fenomena dari kematangan karir. Pada mahasiswa kesiapan karir juga belum sepenuhnya optimal. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan mayoritas mahasiswa masih berada pada kategori kematangan karir yang sedang, seperti 60% pada angkatan 2021, 52% pada angkatan 2022, 77% angkatan 2023, dan 82% pada angkatan 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir masih memerlukan kesiapan karir yang lebih matang. Selanjutnya, kesenjangan psikologisnya yaitu kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa pada tingkat akhir ini tidak cukup hanya dibekali kompetensi kompetensi akademik, tetapi juga memerlukan kesiapan psikologisnya dalam merencanakan, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan karir. Salah satu faktor yang relevan adalah internal locus of control, karena individu yang meyakini bahwa hasil karir dipengaruhi oleh usaha dan kontrol diri, cenderung lebih aktif dalam menyusun pilihan karir secara matang. Adapun literatur reviewnya dari penelitian oleh Dobbs, McGavkar, Barton, dan Labey 2012 tentang ketidaksesuaian secara global menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sangat bergantung pada kualifikasi pendidikan. Meskipun di sisi lain ketidaksesuaian juga cenderung bervariasi berdasarkan tingkat perkembangan fenomena dalam pasar tenaga kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rahmawati 2023 menunjukkan bahwa internal locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan karir mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa keberhasilan karir dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, dan keputusan dirinya cenderung memiliki kesiapan karir yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa kematangan karir berperan penting dalam mengurangi potensi skill mismatch pada lulusan. Adapun rumusan masalah dan tujuan yang akan diteliti, yaitu apakah terdapat pengaruh internal locus of control terhadap kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir, kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pengaruh internal locus of control terhadap kematangan karir mahasiswa tingkat akhir. Adapun hipotesisnya yaitu HA terdapat pengaruh dan signifikan antara internal locus of control dan kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir. Kemudian H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara internal locus of control dan kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir. Landasan teorinya pada internal locus of control itu menggunakan teori Rotter 1966 666 diadaptasi Kuni Zakia 2017, yaitu yang menjelaskan tentang rasa percaya individu terhadap peristiwa yang dialami berdasarkan keputusan dia sendiri sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, individu mempercayai kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya
dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri tanpa bantuan dari luar kendali. Adapun dimensinya yaitu ability, keyakinan pada kemampuan diri, kemudian juga ada ongoing, inisiatif mengontrol lingkungan. Selanjutnya landasan teori pada kematangan karir menggunakan teori Safikas dan Porfiri 2011 yang menjelaskan tentang kematangan karir memainkan peran penting dalam upaya seseorang untuk meraih karir di masa depan, terutama bagi siswa yang akan memasuki dunia kerja. Adapun dimensinya yaitu concern, perhatian terhadap masa depan karir, kemudian curiosity, eksplorasi terhadap pilihan dan informasi karir, confidence, ya, keyakinan diri dalam menghadapi tugas perkembangan karir, consultation, kecenderungan berkonsultasi dalam pengambilan keputusan karir. Metodologi penelitian yang saya pakai yaitu jenis penelitian menggunakan kuantitatif, populasinya mahasiswa tingkat akhir, variabel independennya internal locus of control, kemudian dependennya kematangan karir, teknik analisis yang diambil yaitu non-probability sampling dengan metode accidental sampling. Berikut alat ukurnya, eh, internal locus of control itu menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari Rotter dan diadaptasi oleh Kuni Zakia 2017. Menggunakan skala yang terdiri dari 6 item dengan 4 pilihan respon Likert. Kemudian pengukuran kematangan karir eh, dalam penelitian Yoko Tio Hermansyah yang disusun berdasarkan teori Safikas dan Porfiri 2011. Adapun skalanya terdiri dari 24 item menggunakan 4 pilihan respon Likert. Hasil pembahasannya berdasarkan hasil analisa data, instrumen penelitian pada variabel internal locus of control, dan kematangan karir dinyatakan valid dan reliable. Sehingga layak digunakan dalam penelitian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa internal locus of control memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan karir pada mahasiswa tingkat akhir. Dengan nilai signifikan sebesar 0,007, kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keyakinan individu terhadap kendali diri atas keberhasilan yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat kematangan karir yang dimiliki. Selain itu, hasil dari uji model menunjukkan bahwa penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,097 mengindikasikan bahwa internal locus of control memberikan kontribusi sebesar 9,7% terhadap kematangan karir, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa keberhasilan ditentukan oleh usaha dan kemampuan diri sendiri cenderung lebih siap dalam merencanakan, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan karir. Karena itu, penguatan internal locus of control perlu menjadi bagian dari program pengembangan karir di perguruan tinggi untuk meminimalisirkan risiko skill mismatch di masa depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.